Halo Sobat Skenda, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih kita semua Sobat Skenda di acara Skenda Podcast. Nah, di awal tahun 2023 ya Sobat Skenda, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tentunya sudah tidak asing lagi nih untuk seluruh warga SMK Negeri 2 Singaraja, yaitu ada Kepala SMK Negeri 2 Singaraja, Ibu Ketut Wisiani, SPD MSI. Selamat pagi Ibu, Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Sehat, baik. Sehat ya Bu ya. Sebelumnya kita sebaiknya mengucapkan Ibu ke Sobat Skenda semua selamat tahun baru kepada seluruh Sobat Skenda dan juga selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk Sobat Skenda yang merayakan gitu ya. Nah, di mengawali kita tahun 2023 ini kita ada banyak pembahasan nih Bu mengenai sekolah ya Bu ya, terutama ada banyak mungkin program kerja atau hal-hal yang mungkin berubah kita akan bahas nih pada saat ini gitu ya. Nah, buat kalian nih Sobat Skenda, siswa-siswa Skenda terutama ya, sebaiknya kalian tuh rajin-rajin nih nonton Skenda Podcast karena banyak informasi dan juga ilmu yang bisa kalian peroleh dengan menonton Skenda Podcast. Biar murid-murid terutama ya yang masih suka melanggar nih, biar tahu nih harusnya tuh kalian seperti apa, seperti itu ya. Nah, untuk yang pertama yang kita akan bahas ini mengenai program kerja Bu. Program kerja yang sudah terlaksana dan belum terlaksana apa Bu mungkin di tahun kemarin gitu ya, atau di semester kemarin, mungkin Ibu bisa memberitahu kepada Sobat Skenda semua. Sering-sering ya. Iya betul. Iya, terima kasih Devina. Baik Sobat Skenda semua, Bapak Ibu, kemudian juga siswa Ibu yang Ibu banggakan ya. Untuk di tahun 2022, program-program yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, karena kita tahu bahwa SMK 2 Singaraja itu salah satu sekolah pelaksana program SMK Pusat Keunggulan. Betul. Yang sejak tahun 2021 kita sudah menyandang predikat SMK Pusat Keunggulan bidang ekonomi kreatif untuk jurusan tata busana. Ya. Nah, kemudian untuk tahun 2022 kita melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan skema lanjutan. Nah, kalau di tahun 2021 kita melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan dengan melaksanakan pembangunan fisik, kemudian juga penguatan SDM, karakter, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk SMK Pusat Keunggulan skema lanjutan itu khusus untuk penguatan SDM-nya. Ya. Nah, sehingga program-program yang kita laksanakan, pertama kita fokuskan untuk melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan, yaitu penguatan SDM. Seperti workshop tentang pembelajaran, penguatan kurikulum merdeka, kemudian program anti-bullying di sekolah yang sudah dilaksanakan, bahkan sudah kita lihat hasilnya dengan dilaksanakan program anti-bullying itu ya sungkawa anak-anak kita mudah-mudahan sih tidak ada yang bermasalah tentang bullying itu. Kemudian juga tentang penguatan kerjasama dengan dunia industri, sehingga kita harus melaksanakan benchmarking ke sekolah-sekolah yang relevan dengan program kita, kemudian juga dengan dunia usaha dan dunia industri, kemudian juga program kita untuk pengusulan ke BLUD. Karena kedepannya SMK Pusat Keunggulan itu diharapkan sistem keuangannya itu menggunakan sistem BLUD. Itu sudah kita laksanakan, dan di akhir tahun 2022 ini di bulan Desember program SMK PK itu sudah selesai, sudah rampung, bahkan sudah sampai pelaporan, bahkan takola kita sudah hijau. Nah, kemudian kita juga melaksanakan program-program lain di luar program SMK Pusat Keunggulan, yaitu sarana prasarana RPS, mungkin di luar RPS tata busana seperti RPS perhotelan, kemudian RPS tata boga. Itu juga dilaksanakan penataan, kemudian melengkapi peralatannya yang masih perlu dilengkapi, kemudian juga penguatan karakter siswa, yaitu dilaksanakan program leadership sebagai basic dari penguatan disiplin siswa, karena karakter itu memang sangat diperlukan dalam segala hal, apalagi kita sekolah pariwisata. Kemudian juga penataan lingkungan, baik itu lingkungan kelas, kemudian juga lingkungan halaman sekolah, itu sudah ditata sedemikian rupa ya oleh Bapak Wakasampras kita, yang didukung juga oleh teman-teman semua.
Karena agar siswa termotivasi belajar, agar kita warga sekolah itu senang di sekolah, karena sekolah itu adalah rumah kedua bagi kita. Betul. Maka harus didukung juga oleh lingkungan yang sehat, menyenangkan itu. Nah, sehingga itu kita juga upayakan. Kemudian saya memberikan warna bahwa sekolah kita ini adalah sekolah pariwisata. Sehingga kita membuat warna bahwa sekolah kita ini tidak hanya sekolah lembaga pendidikan gitu. Harus juga ada kesan pariwisatanya. Nah, sehingga kita menata lingkungan itu seperti sebuah tempat pariwisata gitu. Nah, sehingga begitu orang masuk ke sekolah kita, wah ini mungkin sekolah pariwisata, sudah begitu itu. Itu diantaranya. Nah, kemudian beberapa program yang mungkin belum bisa kita realisasikan. Pertama, sekarang kita masih pengusulan untuk bantuan SMK Pusat Keunggulan Skema Lanjutan yang berikutnya. Sedang diusulkan itu, berarti kita masih menunggu realisasi bantuan itu. Ya, mudah-mudahan kita juga lolos untuk seleksi penerima bantuan SMK PK Skema Lanjutan yang berikutnya. Nah, kemudian program yang akan kita laksanakan untuk tahun 2023, satu jelas memantapkan pelaksanaan program-program SMK PK Skema Lanjutan yang tahun 2022. Ya, program-program yang sudah terlaksana pada saat itu kita kuatkan lagi, kita mantapkan lagi, misalnya di pembelajaran, mungkin teknik guru mengajarnya, metode guru mengajarnya. Nah, itu harus dikuatkan, dimantapkan lagi. Kemudian kita mengupayakan digitalisasi baik di bidang proses pembelajaran maupun yang lainnya. Nah, kemudian juga sistem manajemen kita juga menggunakan digitalisasi. Kemudian juga kita berupaya memasang beberapa CCTV. Ya, CCTV di beberapa ruangan. Itu bukan kenapa sih, tetapi itu bagian dari cara saya untuk melakukan supervisi. Karena satu hari itu tidak bisa saya selaku kepala sekolah itu akan keliling. Ya, melihat ruangan ini, melihat semua kelas gitu. Nah, tetapi dari pantauan CCTV itu mungkin yang sudah tersedia di beberapa ruangan dan beberapa bagian sekolah ini bisa kita pantau walaupun saya sambil melaksanakan kegiatan di ruangan. Gitu. Itu sudah diupayakan. Kemudian pemberdayaan guru-guru kita. Ya, guru kita sudah ada guru magang sudah datang, kemudian juga guru tamu sudah kita datangkan. Nah, sehingga hasil dari magang mereka, hasil dari informasi pelatihan yang diberikan oleh guru tamu itu kita sekarang realisasikan ya di dalam proses-proses kita di sekolah, yang tentunya juga kita berkoordinasi dengan manajemen, seluruh warga sekolah, dan juga tidak lepas dari komite sekolah. Nah, kemudian ada program yang belum kita laksanakan dan segera mungkin akan kita realisasikan. Saya berencana membuat showroom, apa istilahnya showroom ya, untuk akses pelayanan kita terhadap masyarakat. Satu, kita sudah memiliki teaching factory di semua kompetensi, baik itu kompetensi tata busana, kemudian perhotelan, tata boga, dan juga tata kecantikan kulit dan rambut. Kita sudah semua punya teaching factory dan sudah berjalan semua, sehingga dengan sejalan dengan kita diharapkan menuju BLUD, maka harus ada akses masyarakat untuk mendapat pelayanan dari sekolah kita. Gitu. Nah, memang saya berpikir karena di sekolah kita memang lahannya sudah tidak terlalu banyak, bahkan sudah tidak ada bisa yang dibangun lagi gitu, kecuali kita naik atau berlantai. Nah, sehingga itu yang masih menjadi pemikiran saya, tapi dengan koordinasi dengan manajemen, dengan pengurus komite, saya berupaya akan membuat showroom untuk akses pelayanan terhadap masyarakat untuk semua teaching factory, baik itu tata busana maupun yang lainnya gitu. Nah, walaupun itu kecil, tetapi masyarakat tahu bahwa SMK ini ada teaching factory seperti ini atau ada usaha seperti ini, dan itu terbuka untuk masyarakat umum gitu. Nah, karena itu pembelajaran teaching factory itu memang penting dan urgent di SMK gitu, karena SMK sebagai sekolah vokasi yang memberikan keterampilan, kompetensi kepada anak dan juga dituntut bisa berwirausaha.
bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan publik, dengan customer, dan itu harus diwujudkan selain dengan teaching factory, dan alangkah baiknya kita bisa merealisasikan kewirausahaan yang sesungguhnya gitu. Nah itu sih. Kemudian selanjutnya kita semakin menguatkan ya karakter tetap, kemudian kemampuan siswa menguasai bahasa asing, bahasa Inggris khususnya, sehingga kita punya program English Vokasi. English Vokasi itu yang diberikan pada seluruh siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 sekali seminggu, ada 2 jam per minggu. Itu diberikan oleh guru-guru bahasa Inggris kita, khusus memberikan pembelajaran bahasa Inggris vokasi, bagaimana bahasa Inggris itu diterapkan sesuai kompetensi mereka. Ya, sehingga akan berbeda antara bahasa Inggris di perhotelan, kemudian di tata busana dan lainnya, sesuai nanti apa yang akan mereka komunikasikan atau apa yang mereka akan lakukan di dunia industri sesuai dengan kompetensinya gitu. Karena kita punya tugas, punya fungsi untuk menjadikan siswa kita kompeten, sehingga kompeten di samping terampil sesuai kompetensinya, juga hal-hal lain yang mendukung, ya itu kemampuan berbahasa asing, karakter dan sebagainya. Itu mungkin diantaranya, Vina. Kebetulan nih Bu, kebetulan tadi ada membahas sedikit tentang teaching factory gitu ya, yang sudah ada di sekolah sebenarnya gitu. Tapi karena belum ada booth-booth atau stand-stand atau mungkin tempat yang bisa diakses masyarakat, maka banyak masyarakat yang masih mempertanyakan bahwa bisa nggak sih saya, contohnya nih seperti saya mungkin atau teman-teman guru dan teman-teman siswa memiliki teman di luar yang ingin, misal nih kalau saya kan biasanya nyalon di salon sekolah gitu, banyak teman-teman saya tuh yang mempertanyakan bisa nggak sih kalau orang luar nyalon di sana. Loh bisa sekali kan saya bilang gitu, tapi banyak hal yang mungkin pertimbangan kenapa kayaknya enggak deh dulu ya, karena mungkin dia berada di dalam lingkup ruang sekolah. Seperti contohnya kan sekarang guru-guru itu banyak yang memproduksi atau membuat pakaian di sekolah seperti itu ya, dan itu tuh banyak sekali yang berminat, terutama dari kalangan anak muda. Seperti itu kan kadang tuh endek atau pakaian tradisional itu kan dikemas hanya begitu-begitu saja, tapi kalau di Teva Busana ini bisa dibuat semodern mungkin gitu kan, bahkan ada fashion show yang menggunakan endek dan itu dikemas semodern itu gitu, seanak muda itu, bahkan ada fashion show yang casual endek seperti itu. Nah itu banyak sebenarnya masukan dari teman-teman saya, kalau bisa nggak sih saya mau jahit baju di sana. Loh saya bilang bisa sekali, bahkan saya sampai memberikan kontak guru-guru seperti itu. Nah saya juga berharap semoga teaching factory bisa terlaksana, dibuatkan gitu ya Bu ya, dibuatkan tempat-tempat yang mudah diakses masyarakat. Itu kan sebagai juga bisa menjadi pemasukan bagi sekolah seperti itu. Kemudian nanti lebih mengembangkan lagi. Nanti hasil-hasilnya bisa semakin besar gitu. Mungkin dari yang kecil dulu nanti bisa lebih besar lagi seperti itu. Sebab itu ditutup memang. Betul. LUD memang harus begitu gitu. Ya betul sekali. Jadi harapan mungkin banyak orang ke depan, karena kualitas yang dihasilkan dari SMK 2 ini kan sangat berkualitas gitu. Mungkin harapan orang kayak saya juga pengen nih gitu ya kan Bu ya. Nah kemudian masalah CCTV. Kalau CCTV itu suatu hal yang kemajuan gitu ya Bu ya, kemajuan untuk mendisiplinkan siswa, seperti itu salah satunya gitu. Dan semoga nantinya CCTV-nya bisa diperbanyak gitu ya kan Bu, karena sekarang kan baru beberapa kelas gitu. Nanti semoga kedepannya bisa berkembang lagi seperti itu. Nah kemudian ada nggak sih Bu perubahan-perubahan dari tahun kemarin mungkin yang akan dilaksanakan tahun ini, mungkin entah dari bangunan atau dari kedisiplinan siswa seperti itu, mungkin ada bisa dijelaskan mungkin buat teman-teman nih siswa-siswa, wah berarti aku nih sekarang nggak boleh kayak gini nih kayak gitu. Mungkin ada nggak Bu bisa mungkin di-share? Jelas pasti perubahan itu memang sangat kita rasakan, sudah bisa kita lihat, sangat kita rasakan bahkan tidak hanya dari kita Bapak Ibu guru tapi juga siswa. Yang pertama kalau kita lihat dari sarana prasarana, RPS, yang utama dari RPS tata busana, yang dulunya masih sederhana, menggunakan mesin-mesin yang masih sederhana, jadul mungkin istilahnya. Tetapi sekarang dengan kita mendapat bantuan SMK Pusat Keunggulan itu sudah dibuat lebih elegan,
Kemudian mesin-mesinnya sudah canggih menggunakan sistem komputerisasi, kemudian sudah punya mesin bordir yang juga sangat canggih gitu. Nah, itu sudah perubahan yang luar biasa, sehingga semangat siswa untuk belajar, sehingga produktivitas siswa di Tata Busana itu lumayan besar. Bahkan pembelajaran berbasis project real itu sudah dilaksanakan. Bahkan uniform atau seragam siswa kita kelas 10 di tahun sudah 2022 itu sudah diproduksi oleh anak-anak Tata Busana, melayani 500 siswa kali sekian seragam. Betul, itu sudah luar biasa. Sehingga lebih bisa kita pantau baik kualitas penyelesaiannya bisa kita pantau, sehingga siswa kita lebih awal bisa menggunakan seragam sekolah. Nah, kemudian dari kurikulum jelas berubah. Kalau dulu kita menggunakan kurikulum K13, kemudian kurikulum SMKPK, dan sekarang kurikulum Merdeka. Sehingga guru merdeka mengajar, murid merdeka belajar, itu lebih mengeksplor kemampuan guru dan kemampuan siswa untuk berkreativitas, bebas, merdeka, tetapi tetap di jalur kurikulum yang ditentukan gitu. Itu sangat kita lihat perubahannya. Anak-anak sekarang sudah mulai berani dengan program kita English Vokasi, mulai berani mereka mengungkapkan dengan bahasa asing walaupun masih sederhana. Kemudian minat mereka juga untuk berpraktek, berproduksi itu sangat tinggi. Kemudian kita memang memberikan ruang seluas-luasnya mereka untuk pembelajaran produktif, apalagi di masa sekarang ini menjelang ujian atau UK-UKK. Saya memang sudah meminta kepada guru produktif itu untuk ngedrill anak-anak itu sekarang untuk khusus persiapan UK-UKK gitu. Nah, kemudian di bidang sarana yang lain, saya menyiapkan beberapa tempat parkir untuk Bapak Ibu guru kita. Karena agar guru bisa nyaman mengajar, mereka juga harus nyaman dalam situasi yang lain. Betul. Kemudian seperti tadi ya, penataan sekolah. Nah, kemudian dengan program leadership yang kita lakukan, kemudian beberapa program-program dari kesiswaan, karakter anak-anak kita lihat meningkat. Buktinya tingkat pelanggaran itu dari hari ke hari itu semakin menurun gitu. Nah, itu kita tekankan apa pentingnya karakter, apa hak dan kewajiban mereka sebagai siswa, dan karena dimanapun kita berada, kita melakukan sesuatu pasti ada aturan. Dan aturan itu dibuat bukan untuk mengekang, bukan untuk menekan, tetapi untuk melatih diri kita untuk taat pada sesuatu yang memang harus kita lakukan itu untuk kebaikan kita gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi guru-guru juga, kalau dulu guru-guru kita masih banyak yang menggunakan cara mengajar sistem konvensional. Betul. Masih ada ceramah lah, masih ada nulis di papan gitu, memberikan tugas dengan paper gitu, dengan kertas. Nah, sekarang dengan kurikulum Merdeka, dengan pemberdayaan SDM yang dilakukan oleh program SMKPK itu hampir sudah 100% guru-guru kita belajar mengajar dengan menggunakan teknologi. Betul. Nah, kemudian sampai siswa juga di samping memanfaatkan HP, komputer, baik dari pembelajarannya, ulangan harian, bahkan sampai ujian nasional itu kita sudah menggunakan teknologi juga gitu. Nah, kemudian yang terpenting mindset guru dan siswa. Mindset Bapak Ibu guru sekarang sudah mulai terbuka bahwa kita ini guru, kita ini di kurikulum Merdeka gitu. Bahwa tidak asing atau tidak dengan perubahan. Biasanya kalau guru-guru atau teman-teman yang senior tuh biasanya kan sangat infil ya dengan perubahan itu. Sulit untuk menerima sebuah perubahan, apalagi yang sulit mereka lakukan seperti digitalisasi itu. Tetapi dengan pemahaman, kemudian dengan mau tidak mau kita ada di lingkungan kurikulum Merdeka dengan program SMKPK, maka mindset guru-guru kita sudah mulai terbuka bahwa sekarang dengan kurikulum Merdeka masanya seperti ini. Nah, mereka sudah mulai memahami bahwa guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik, melatih, kemudian
punya fungsi kita untuk membentuk mereka menjadi alumni-alumni yang memang berkualitas gitu. Nah, anak-anak kita juga bisa menerima seperti itu. Artinya mereka tidak harus hanya menerima saja dari guru, mendengarkan ceramah, mengerjakan tugas apabila diberikan, tetapi mereka sudah mampu mengeksplor diri, mampu lebih kreatif, bisa bertanya tentang sesuatu, bahkan tidak hanya tentang pelajaran gitu. Betul. Ya, mereka bisa, ada yang beberapa anak bahkan sudah langsung ke ruangan saya bertanya dia atau mengajukan permintaan, bisa berupa kritik, bisa berupa saran mereka. Artinya mereka sudah memahami demokrasi, gitu, sudah tahu SOP bagaimana berpendapat demi untuk kebaikan sekolah ini. Gitu. Saya sangat acungi jempol. Saya sangat menghargai apapun yang disampaikan oleh siswa. Yang pertama saya hargai mereka berani berpendapat. Nah, kemudian baru kita kasih pemahaman, itu kalau memang mereka harus diluruskan, yang luruskan, tapi dengan pemahaman. Kalau memang itu harus dilaksanakan, ya kita penuhi apa yang menjadi permintaan dan permohonan mereka gitu. Nah, sehingga ya sekarang kita lihat, kita rasakan juga karena kita berupaya di beberapa bidang melakukan perubahan-perubahan, penataan sesuai dengan kondisi yang ada, baik kondisi situasi maupun keuangannya, ya. Sudah banyak dan dampaknya. Ya, salah satu ruang podcast ini kan sebuah perubahan untuk mendukung kurikulum merdeka, untuk mendukung demokrasi juga. Kita mempromokan, menginformasikan segala sesuatu, menginformasikan tentang apa yang ada di sekolah kita. Dari informasi yang didengar nanti oleh anak-anak, oleh masyarakat, maka kita akan dapat masukan-masukan, saran-saran ataupun kritik yang penting untuk membangun kita gitu. Nah, sehingga saya berupaya bahwa ruang podcast ini juga penting di masa seperti sekarang untuk menunjang proses pendidikan yang ada di sekolah kita. Itu mungkin tidak. Betul. Nah, menyinggung nih Sobat Skenda sedikit tentang Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka. Nah, Sobat Skenda mungkin bapak-bapak, ibu-ibu guru atau siapapun di luar sana yang mungkin pengen tahu apa sih kurikulum Merdeka itu? Nah, Sobat Skenda bisa cek di episode-episode Skenda Podcast yang sebelumnya. Karena episode Skenda Podcast yang sebelumnya itu sudah banyak membahas tentang kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Dan jangan lupa like dan subscribe ya Sobat Skenda ya. Nah, karena semakin kalian subscribe, semakin kalian like, kami tim Skenda Podcast dan tim YouTube Skenda nih akan semakin semangat uploadnya nih, ya kan? Karena kami akan mengupayakan mengupload ya minimal seminggu sekali lah ya, kalau bisa lebih gitu. Kalau kalian semakin subscribe, semakin like, ya kami semakin semangat lagi nih uploadnya kayak gitu, untuk menginformasikan apapun yang ada di Skenda, entah dari podcastnya, entah dari kegiatannya sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian nih kan kita udah banyak membicarakan nih tentang perubahan yang terjadi di sekolah, tentang apa saja sih yang akan dilaksanakan setelah ini gitu ya Bu ya. Nah, kemudian dari yang sudah terlaksana atau dari evaluasi yang sebelumnya, apa sih harapan Ibu ke depan untuk mungkin siswa-siswa, untuk guru-guru, atau untuk Skenda keseluruhan lah seperti itu? Apa Bu mungkin harapannya? Ya dari apa yang sudah kita laksanakan, bahwa kita semua berjuang ya, selama ini kita semua berjuang bangkit, kemudian menata diri, minimal kita bisa sejalan dengan sekolah lain, kalau bisa kita lebih baik, apalagi kita menyandang SMK Pusat Keunggulan, kita harus benar-benar bisa unggul baik di proses, kemudian baik di prestasi, di karakter, kita harus bisa menciptakan unggul lah gitu untuk diri kita, lembaga kita. Nah, sehingga kedepannya saya berharap pada warga SMK Negeri 2 Singaraja, apa yang sudah kita laksanakan, apa yang menjadi capaian kita selama ini, mari kita laksanakan, mari kita lebih mantapkan lagi, baik itu di disiplin siswa, kemudian disiplin kita sebagai guru, disiplin mengajarnya, kemudian bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa, karena itu merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada orang tua khususnya yang mempercayakan pendidikan anak-anaknya di sekolah kita. Maka kita harus wajib memberikan pertanggungjawaban itu kepada orang tua dan juga kepada masyarakat luas, bahwa SMK Negeri 2 Singaraja mampu memberikan yang terbaik kepada anak-anak bangsa ini. Nah, sehingga itu perlu
dukungan kita semua, perlu semangat kita semua, perlu mindset yang sama bahwa pendidikan itu ada apa. Pendidikan itulah memberikan sesuatu, baik itu berupa materi, berupa sikap, berupa sanksi pun sekalipun, itu yang relevan dengan pendidikan. Nah, sehingga betul-betul tujuan pendidikan ini bisa tercapai sesuai dengan visi misi kita di SMK Negeri 2 Singaraja. Mari kita bangkitkan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak didik kita, baik oleh guru-guru, pegawai maupun seluruh warga SMK 2. Sebab tidak hanya saya sebagai kepala sekolah tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak didukung oleh warga sekolah yang lain, betul, baik Bapak Ibu manajemen khususnya, kemudian Bapak Ibu guru, pegawai, bahkan sampai satpam dan gardener sekalipun. Betul, betul. Sebab tanpa mereka sekolah ini tidak akan bersih, tidak akan rapi, tidak akan nyaman gitu. Sehingga sekecil apapun peran mereka berarti di sekolah ini. Ya, sama dengan kendaraan, baut yang kecil pun itu juga berarti. Kalau satu baut lepas maka kendaraan itu sudah macet, betul, walaupun jalan tapi sudah tidak bagus, betul, jalannya, betul, begitu. Nah, sehingga mari kita berkolaborasi bersama, menyatukan visi dan misi kita untuk mewujudkan Skenda semakin jaya. Wah, luar biasa ya harapannya. Semoga nanti harapan ke depan itu bisa lebih baik lagi ke depannya, dan harapan-harapan dari Ibu sendiri bisa nanti mungkin terwujud gitu ya Bu ya. Nah, sebelum kita menutup nih, mungkin terakhir ada pesan nggak Bu, khusus mungkin ke siswa-siswa atau ke Dewan Guru atau semua warga SMK 2? Iya. Yang pertama khususnya pada siswa-siswa kita, siswa-siswa Ibu, siswa-siswa kami yang Ibu banggakan. Satu, jadilah siswa yang berdisiplin. Ya, karena disiplin itu awal segalanya. Disiplin itu betul kunci dari sebuah kesuksesan. Karena kita sudah merasakan kan. Betul. Orang-orang yang duduk di sini atau di luar sana, semua yang berhasil itu pasti dari disiplin. Dari disiplin kuncinya. Disiplin dalam segala hal, baik itu dalam berpakaian, disiplin waktu, berbicara, belajar dan sebagainya. Kemudian perbanyaklah mencari informasi dari segala hal. Betul. Dari segala media. Dan siapapun yang ada di sekitar kita adalah guru. Ya, tidak hanya guru di sekolah. Orang tua adalah guru, kursi itu pun guru. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari kursi itu. Begitu dia kokoh, berapa orang yang menduduki tetap dia kokoh. Itu adalah guru juga. Nah, sehingga kemudian kuatkanlah kompetensi yang kalian pilih. Sehingga nanti kalian keluar menjadi alumni dari sekolah kita, betul-betul alumni yang unggul, yang kompeten, didukung oleh karakter yang kuat, sehingga bisa dipertanggungjawabkan di tempat kalian nanti selanjutnya, baik itu sebagai wirausaha, kemudian jadi karyawan atau kalau bekerja, kemudian jadi mahasiswa kalau melanjutkan. Nah, sehingga mencerminkanlah bahwa alumni SMK Negeri 2 Singaraja itu bisa diakui. Betul. Kemudian untuk Bapak Ibu guru dan pegawai, mari kita berbuat yang maksimal untuk lembaga kita. Mari kita tingkatkan kinerja kita sesuai dengan hak dan kewajiban, hak yang sudah kita terima dari pemerintah, yang mampu diberikan oleh lembaga. Kemudian mari kita berkolaborasi, karena Skenda ini sudah pilihan kita, tempat mengabdi kita, tempat berkarya kita, maka totalitaslah kita di tempat ini. Gitu ya. Dan untuk seluruh warga Skenda, semuanya mari kita berbuat untuk menjadikan lembaga ini lebih baik. Ya, luar biasa ya Sobat Skenda. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu, mencari informasi dari mana-mana ya, terutama dari podcast Skenda Podcast. Ya, jadi buat siswa-siswa semua jangan lupa nih tonton dong Skenda Podcast, karena pastinya ada informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Nah, kemudian kalau kalian mungkin ingin tolong dong yang dibahas itu ini, tolong dong yang podcastnya tuh tentang ini, atau saya pengen nih diundang ke podcast, kalian bisa komen di bawah sini ya. Sobat Skenda semua, karena kita juga butuh ide-ide dari teman-teman siswa terutama ya, karena kan siswa-siswa sekarang aduh saya pengen ini deh dibahas, atau saya pengen deh tampil di Skenda Podcast, agar silakan. Kita tahu juga bagaimana keinginan mereka, dia ingin kegiatan apa, gitu, betul. Yang penting masih ada di jalur pendidikan.
Nah, betul sekali. Nah, jadi Sobat Skenda jangan takut nih bisa komen apapun di bawah sini. Kemudian jangan cuma komen aja, jangan cuma tonton aja, jangan lupa juga subscribe, like, terus share ke teman-teman kalian. Suruh juga nih teman-teman, ayo subscribe biar Skenda tuh lebih sering upload kayak gitu ya kan. Siapa tahu nanti kita bisa mengadakan podcast mungkin outdoor gitu. Atau mungkin kita bisa sekolah tour apa, kalau misalkan di rumah kan room tour nih, kalau sekolah kan school tour berarti ya kan. Nanti kita akan ajak kalian keliling mungkin ke Teva Kecantikan, Boga, Busana dan lain-lain biar kalian tahu, terutama buat adik-adik yang sekarang lagi duduk di bangku SMP yang akan melanjutkan mungkin ke SMK Negeri 2 Singaraja. Nanti kalian akan tahu nih di SMK 2 tuh ada apa aja sih, seperti itu. Mungkin nanti kita akan melakukan school tour ya Sobat Skenda. Jadi jangan lupa stay tune terus di YouTube SMK Negeri 2 Singaraja. Buat Ibu terima kasih banyak waktunya sudah diluangkan untuk Sobat Skenda. Nanti mungkin kita akan ada pembahasan lagi dengan Ibu dengan mungkin tema yang berbeda ya kan. Stay tune aja di part-part selanjutnya seperti itu. Jadi untuk podcast Skenda pada hari ini saya Vina dan juga Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Singaraja pamit undur diri. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.